Ekstra. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar pagi ini? Ya, luar biasa seperti Ibu lihat hari ini. Kabarnya luar biasa. Wah, baik. Menandakan ini keadaan yang luar biasa, sehat, saat ini penuh semangat, menandakan Bapak siap untuk melakukan proses pembelajaran hari ini ya Pak? Ya, siap sekali seperti dilakukan setiap hari. Kita harus siap prosesnya. Baik ya. Setuju bahwa setiap guru harus selalu siap untuk melakukan proses pembelajaran tiap-tiap hari ya Pak ya, dan penuh semangat. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita bersama Pak, bahwa pada hari ini kita sudah menentukan bahwa saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran Bapak pada hari ini. Sebelum kita melakukan observasi, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan? Ya, mungkin itu ada saya harus sampaikan. Yang pertama, sebentar dalam proses pembelajaran, ya dalam observasi sebentar itu mungkin akan ada ketegangan mungkin, atau hal-hal gimana begitu yang harus kita bisa nilai ya dari caranya Ibu menilai saya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin sebagaimana kita guru harus berprofesional dalam proses pembelajaran. Iya. Itu mungkin. Iya Pak Ekstra, tidak perlu tegang. Bapak tetap harus konsentrasi saja. Saya juga di sini sama-sama belajar. Saya juga akan belajar banyak dari Bapak dalam proses kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalau mungkin sebentar saja ada ketegangan, Bapak bisa menarik napas panjang, kemudian perlahan-lahan mengeluarkannya agar tetap nanti sebentar Bapak tetap fokus pada pembelajaran sebentar. Ya, jadi santai saja Pak, tetap konsentrasi pada rancangan pembelajaran Bapak. Oke, kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak pada proses pembelajaran hari ini? Ya, sebentar dalam proses pembelajaran hari ini mungkin ada 3 tujuan yang harus saya sampaikan kepada murid saya. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati uang koin, dan siswa mampu menemukan pengenalan atau kegiatan mengamati gambar atau logam dengan tepat. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar pecahan mata uang. Itu yang kedua. Siswa mampu itu membandingkan pecahan nilai mata uang logam dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu melakukan perbandingan serta mengurutkan nilai pecahan uang yang tepat. Mungkin seperti itu Bu, ada 3 tujuan pembelajaran. Oke. Ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita sudah ketahui bersama. Terlihat bahwa ini kayaknya mata pelajaran khusus pada matematika ya Pak. Ya, iya, betul. Khususnya pada pengenalan akan uang pecahan koin ya. Iya. Oke Pak, berikutnya apa yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan proses pembelajaran sebentar? Ya. Di dalam proses pembelajaran yang ingin saya kembangkan, yang pertama bagaimana kita proses mengajar itu yang menyenangkan, membuat anak-anak itu timbul minat, kemauan untuk belajar. Dan di situ yang harus saya kembangkan bagaimana cara proses pembelajaran saya sebentar. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu yang harus kita capai di situ yang utama, bagaimana kita mau, tujuan kita yang pertama itu anak-anak itu timbul minat, itu yang utama sekali. Mungkin seperti itu mungkin Bu yang harus saya kembangkan di situ. Ya, masih ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Kemudian saya juga ingin memenuhi kebutuhan belajar anak seperti audio, visual atau kinestetik. Apa ya Bu? Kinestetik. Seperti itu mungkin saya salah ya Bu. Ya, sama-sama Pak kita belajar. Ya. Iya, luar biasa Pak, area yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran sebentar. Terlihat sekali bahwa Bapak menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dengan tadi membuat pembelajaran itu menyenangkan,
lalu juga memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Lalu strategi apa yang Bapak mau lakukan dalam proses pembelajaran guna kayak tadi yang ingin Bapak kembangkan tadi, menyenangkan, pembelajaran sebentar menyenangkan, pembelajaran sebentar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kira-kira strategi apa yang Bapak ingin lakukan dalam proses pembelajaran? Iya, strategi yang harus saya ambil atau lakukan di dalam proses pembelajaran itu berarti saya harus mempersiapkan seperti ada alat peraga, bergerak, cara bagaimana anak-anak itu bergerak dalam menilai, mengurutkan mata uang. Kemudian juga melalui pembelajaran saya juga akan mempersilahkan anak-anak untuk menyampaikan perasaan mereka melalui gambar emoticon. Nah, seperti itu Bu, emoticon. Dan tentunya ada penugasan lain juga melalui pretest atau post-test seperti itu mungkin Bu ya. Iya. Wah, luar biasa Pak Ekstra. Minta maaf Bu, tadi ada kata-kata seperti apa tadi Bu ya, emoticon ya. Iya, emoticon, gambar-gambar ya. Iya, karena memang anak kelas 2, anak kecil kan, di kelas kecil memang mengungkapkan perasaannya mungkin melalui kata-kata mereka masih sulit, tetapi ketika kita menunjukkan gambar-gambar seperti Bapak bilang tadi, emoticon tadi bisa membantu mereka mengungkapkan perasaan mereka. Luar biasa ya, saya sependapat dengan Bapak juga. Dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, lalu bagaimana Bapak ingin mengembangkan pembelajaran, lalu strateginya atau kiat-kiat untuk mencapai area yang dikembangkan tadi, terlihat sekali Bapak sudah sangat siap untuk hari ini diobservasi, dan saya juga bersemangat pada akhirnya untuk melihat setiap strategi yang telah Bapak sampaikan tadi. Kiranya Bapak juga tetap bersemangat juga melakukan proses pembelajaran hari ini. Oke, mungkin kita boleh masuk nanti di dalam kelas sama-sama. Saya akan mengobservasi Bapak, kita sama-sama belajarlah dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih Pak, tetap semangat. Amin. Iya. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang ketua kelas maju. Ya, terima kasih. Sekali lagi, hari ini hadir semua? Hadir semua? Ya, untuk hadir semua. Kita akan belajar bagaimana mengenal mata uang. Mata uang, tahu mata uang? Tapi sebelum kita lanjut hari ini, Bapak akan tanya, siapa yang senang hari ini? Saya. Siapa suka cita hari ini? Sebelum kita lanjut, Bapak akan tunjukkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Senang. Senang? Ada yang bisa di sini perasaannya seperti bagaimana? Ini perasaannya bagaimana? Kalau ini? Senang. Kalau yang ini? Panas. Panas bagaimana? Panas, pintar. Ini? Ya, Bapak akan tanya satu-satu. Yang ketua kelas, perasaannya yang mana? Maju, pilih. Pilih mana perasaanmu hari ini yang bagus. Mana? Coba lihat. Kasih lihat. Wow, senang. Kasih tepuk tangan buat temanmu. Satu lagi. Coba maju. Mana perasaanmu? Perasaan ini. Wah, pintar. Senang? Ya, bagus. Teman-temanmu. Yang perempuan. Nah ini, bagaimana perasaanmu? Perasaanmu bagaimana? Ya, senang semua. Ya, tepuk tangan. Semua teman-teman hari ini semua senang untuk
100 rupiah. Siapa suka kali uang ini? Kali uangnya suka. Kalau ini berapa? Berapa? 500. Coba maju lihat. Berapa? Berapa? Hai, berapa? Lihat dulu. Lah. Ini berapa? Lihat. Hai, berapa? 200 rupiah. 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Coba ini. Kalau Bapak di sini taruh uang, nah ini berapa? 1.000. Hah? Kalau 1.000 berapa nolnya? 1.000 3 nolnya. Kalau ini? Kalau ini lagi gambar, Bapak taruh angka 5, ini berapa? 500 rupiah. Kalau yang tadi ada juga begini, itu berapa? Berapa rupiah? Berapa? Ya, sekarang supaya Anda akan lebih mengerti, Bapak akan coba ya. Kalau ini, siapa yang bisa tulis 100 rupiah? Maju. Oke, silakan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temanmu. Sekarang kalau siapa bisa menulis 500 rupiah? Oke, kita kelas. Maju. Ayo cepat. Semangat dong. Sini aja. Tambah. Ya, tepuk tangan buat temanmu. Akan ada permainannya. Bagaimana cara menyusun uang 100? Dari 100, 200 sampai berapa? 500. Tekan, berdiri yang bagus. Ini uang berapa? Pecahan berapa? Ini? Yang ini? Sekarang Bapak tugaskan disusun uang 100, 200, 5. Iya. Sekarang mulai ambil baru susun ke bawah 100, 200, 500. Susun ke bawah yang mana 100. Oke, kamu juga. Oke. Di sini kamu sebelah sini susun sendiri. Siapa yang cepat duluan? Ya. Berapa ini? 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 Ya, bagus. Kamu mana? Ini? 500. Ya, tepuk tangan buat temanmu. Bentar, ada lagi? Lo mau? Ya, kamu mundur. Kamu perempuan, maju. Yang ini maju. Maju sudah cepat. Oke. Sekarang Bapak akan kasih tugas. Susun 2 uang 100, 2 uang 200, 2 uang 5. Paham? Di sini yang perempuan, sini laki-laki. Mulai sekarang. Ayo cepat. Siapa yang duluan? Oke, cepat. Nah, itu berapa ya? Satu lagi deret ke bawah yang sama. Ini berapa? Ini 100, 200, 500. Ini 100. Ini ganti 200. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temanmu. Oke, terima kasih. Sudah luar biasa. Di akhir proses pembelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan tugas. Nanti tugasnya itu akan diberi tanda silang. Yang mana sini pecahan 100, yang mana 200, yang mana 500. Dicocokkan di sini ya. Bapak akan kasih tugas dikerjakan sekarang. Kita selesai belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian?
Ya ini si. Bagaimana perasaanmu? Maju, pilih, mana perasaanmu? Mana perasaanmu? Ya bagus. Menghadap ke sana, kasih lihat sama temanmu perasaanmu hari ini. Lihat, dengan senyumnya, coba senyum. Tepuk tangan buat temanmu. Bagaimana perasaan hari ini? Iya. Perasaan temanmu hari ini juga senang. Semua sama-sama senang. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kita pimpin dalam doa. Natalia pimpin maju pimpin dalam doa. Siap dulu yang bagus. Ya. Kasih kau sedikit suaranya. Dirinya tidak dengar. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Oke. Selamat siang Pak Ekstra. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana Pak Ekstra kabar siang ini? Kabar siang ini luar biasa. Seperti Ibu lihat. Wah, cerah ceria ini ya Pak Ekstra. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke Pak Ekstra. Kita sudah lakukan observasi dan beberapa percakapan. Bagaimana? Boleh saya tahu bagaimana perasaan Pak Ekstra setelah diobservasi? Ya, perasaan hari ini bagus. Kemudian perasaan saya seakan-akan ada memotivasi saya untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Seperti dikasih acuan lah seperti saya secara pribadi. Iya. Seperti itu. Lewat ada pendampingan seperti begini kan luar biasa. Oke, luar biasa Pak Ekstra bisa memaknai setiap apa yang kita bisa lakukan bersama-sama ya Pak Ekstra. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar banyak dari Pak Ekstra. Ya, oke Pak Ekstra, kan dalam area pengembangan yang ingin Pak Ekstra capai dalam proses pembelajaran dan juga terlihat ketika Pak Ekstra melakukan pembelajaran di kelas, terlihat memang Bapak membuat pembelajaran itu menyenangkan, ramah kepada anak, menyenangkan, dan juga memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagaimana yang ingin Bapak sebelum kita melakukan percakapan ini. Kan kita sudah melakukan percakapan sebelumnya dan hal itu yang ingin Bapak kembangkan. Dari yang telah Bapak lakukan penerapannya di dalam kelas, adakah apa indikator ketercapaian dari area pengembangan yang tadi Bapak sudah sebutkan? Indikator yang harus kita sebenarnya tidak bisa berpatokan harus indikator itu meluas. Kita harus lihat situasi di dalam kelas atau murid kita. Yang RPP yang berdiferensi, yang bagaimana itu, kemudian kita harus membuat RPP yang bisa menyenangkan, yang bisa membuat minat anak tertarik untuk belajar. Kita harus punya treatment yang bisa menarik anak kita untuk mau timbul minat belajarnya, seperti itu mungkin. Oh iya. Secara pribadi saya ya. Iya. Berarti ada minat belajar sehingga ada strategi bagaimana mau mencapai minat belajar tersebut, bagaimana mau supaya pembelajaran itu menyenangkan sehingga ada kiat-kiat, ada strategi yang telah Bapak kita harus lakukan, rancangkan. Seperti belajar dalam kelas itu jangan monoton seperti berderet, ada kerja kelompok, kita belajar di halaman juga, minat belajar anak kita harus ada lakukan seperti itu. Setuju Pak, bahwa memang betul kita harus punya banyak kreativitas agar kembali lagi tadi pemenuhan kebutuhan belajar siswa dan juga bagaimana menarik minat siswa untuk belajar. Iya, Pak Ekstra, saya juga sudah melakukan observasi di kelas. Ada juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah saya melakukan observasi kepada Pak Ekstra, bahwa yang saya bisa lihat pada saat itu memang
luar biasa. Pak Ekstra membuat pembelajaran itu menyenangkan, anak-anak tidak tegang, apalagi ini bicara tentang matematika. Iya, yang seperti Bapak sudah kemukakan sebelumnya, bahwa ada Bapak sudah melihat situasi di kelas, ada beberapa anak yang memang kurang minat, sehingga Bapak mencari trik, mencari strateginya bagaimana minat anak terhadap matematika timbul. Dan itu terjadi, saya lihat dalam proses observasi. Bapak buat permainan, Bapak ajak anak-anak bernyanyi, Bapak tanya dulu bagaimana perasaan mereka, dan setelah itu pun selesai proses pembelajaran, Bapak juga menanyakan bagaimana perasaan mereka kembali setelah belajar dengan Bapak. Iya, jadi di situ ada proses pembelajaran yang dirancang seperti Bapak bilang tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Lalu catatan saya berikutnya, Pak, Bapak bahwa terlihat juga siap dalam proses pembelajaran tersebut, dan juga ada sedikit catatan untuk Pak Ekstra. Kita kembali lagi, Pak, kita teman belajar, kita sama-sama belajar. Saya juga terus memperbaiki prosesnya. Iya, betul, Pak. Ini mungkin motivasi. Ada karena tadi Bapak sudah bilang bahwa ada pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Kita tahu bersama kebutuhan belajar siswa itu kan ada yang lebih pada visual, ada yang suka pada audio, ada yang suka bergerak, kinestetik, apalagi anak kelas 2. Catatan kecil saya, kiranya ini berbagi praktik baik, boleh Pak Ekstra nanti memperkaya alat peraga. Betul sekali. Iya, apalagi bagi anak kelas 2, agar tadi pemenuhan baik audio, visual, juga kinestetik anak itu boleh dipenuhi, ditingkatkan. Jadi kemarin agak kurang mungkin ya Pak, alat peraganya. Di dalam kesiapan Bapak nanti berikutnya boleh kita memakai alat peraga dan diperkaya, boleh melalui video pembelajaran, seperti itu. Itu catatan sedikit dari saya, Pak, ya, berbagi praktik baik. Berikutnya Pak Ekstra luar biasa, kita boleh saling belajar. Lalu adakah atau apa kompetensi yang ingin Bapak capai lagi? Mungkin ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses belajar selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran itu yang saya ingin kembangkan kembali, mungkin saya harus bisa berkomunikasi dulu dengan komunikasi meet teman kerja, sejabat, teman-teman kerja lain, supaya siapa tahu ada dukungan atau trik-trikmen yang lain, seperti mempersiap kalau saya membutuhkan alat-alat yang seperti yang tadi disampaikan itu, bahwa alat-alat peraga yang mungkin sudah teknologinya yang sudah agak canggih, mungkin kita harus ada komunikasi dong dengan kepala sekolah, mungkin teman guru. Jadi kita bisa berbicara meningkatkan itu, ataukah itu saya harus buat lagi cara belajar yang bagus mungkin di perpustakaan dengan cara yang bagaimana supaya anak-anak itu selalu ada kemauan. Kemudian juga saya harus juga introspeksi diri saya, bagaimana cara mengajar saya supaya anak-anak itu ada kemauan, tertarik. Mungkinkah dengan cara ramah, dengan cara sifat kita yang humoris mengajar itu, apalagi itu kelas 2 Bu ya. Kalau kita mengajar dengan tegang, mungkin anak-anak juga bisa tegang semua. Tapi kalau kita ada humoris, memberikan perhatian yang cukup, sama semua kita berikan perhatian ya. Anak-anak itu tidak bisa dibedakan, harus kita sama memberikan perhatian supaya sama-sama maju, keinginan sama-sama saling menopang, mungkin seperti itu. Iya, oke, berarti ada kompetensi baik yang timbulnya dalam diri Pak Ekstra, bagaimana Pak Ekstra terus mengembangkan cara mengajarnya, menggali dan dikembangkan. Ya, memang proses belajar ya Pak, kita terus, memang kan dibilang hidup ini adalah pembelajaran, perjuangan pembelajaran, tidak bosan, tidak boleh belajar itu tidak ada kata berhentinya. Kecuali kita menutup mata mungkin ya Pak Ekstra ya. Dengan cara itu kita juga bisa lihat lewat internet, kita bisa buka-buka itu yang bisa memotivasi kemauan anak itu bisa mau maju, tumbuh untuk belajar. Mungkin kita juga bisa mengambil dari situ cara-caranya kita mengajar. Apakah ini alat peraga? Mungkin di sekolah mungkin itu alat peraganya, mungkin kita bisa tambah lagi dengan pengalaman yang lain, kita bisa baca yang lain, itu mungkin seperti itu mungkin Bu. Iya,
Luar biasa Pak, berarti Bapak ingin terus berkembang melalui proses pembelajaran Pak Ekstra, belajar melalui banyak media sekarang juga luar biasa, kita boleh cari tahu bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, menarik minat dan juga mungkin memenuhi kebutuhan belajar anak ya. Ya, itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi dalam diri Bapak ya. Bapak akan terus menggali, belajar dan juga mencari tahu banyak referensi bagaimana proses mengajar atau pembelajaran yang baik dan menyenangkan untuk para murid. Ya, lalu kayak tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada hal-hal yang Bapak ingin kembangkan lagi toh, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi. Lalu apa indikator keberhasilan kalau Bapak apa yang Bapak ingin kembangkan tadi itu tercapai? Indikator keberhasilannya itu seperti bagaimana? Ya, indikator itu yang harus saya ingin capai yang sebenarnya untuk keinginan saya. Yang pertama, suasana anak itu mau minat belajar itu ceria, senang, menarik. Kemudian mereka tidak ada rasa bosan untuk belajar. Dan mereka keinginan itu akan ada terus dalam belajar. Seperti itu mungkin ya gitu. Indikator yang harus saya buat nantinya. Jadi RPP itu seakan lebih luaskan lagi. Jangan terpaku pada, karena selama ini RPP-nya kan biasa pada itu saja yang sudah biasa kita copy paste ya, seperti itu ya, copy paste. Tapi saya akan gali lagi bagaimana cara membuat RPP itu supaya anak itu lebih tujuannya mau berminat untuk belajar. Jangan kita terpaku pada, kalau sebenarnya kita terpaku seperti itu susah, seperti kayak susah. Jadi anak-anak itu akan terbatas. Ini akan terbatas. Tapi kalau kita gali dan terus gali, jadi anak-anak itu akan lebih, kemauan itu akan lebih ada lagi. Apalagi kelas 2 harus kita punya kreatif kalau bagi guru untuk membuat suatu permainan atau bagaimana kita buat dalam RPP itu. Seperti itu mungkin. Luar biasa Pak Ekstra. Iya, berarti ada indikator ketercapaiannya, akan terlihat bagaimana keceriaan anak saat belajar, menyentuh perasaan mereka karena sudah memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga anak-anak itu menjadi senang, ramah kepada anak-anak. Akan terlihat indikatornya anak-anak itu senang untuk belajar, khususnya pada pembelajaran matematika, dan juga indikatornya terlihat dari RPP Bapak yang akan terus dikembangkan. Karena sedikit lagi Bu, selama ini saya juga dalam mengalami belajar, kalau sudah mau jam istirahat kan anak-anak tidak mau keluar. Tanpa saja Pak, belajar lagi Pak. Di luar pun biasa di kantor masuk sudah Pak, seperti itu. Padahal itu baru istirahat. Jadi ya itu saya rasakan, ya mungkin lewat langkah-langkah itu, cara-cara itu saya lakukan, timbullah minat anak ya. Alhamdulillah seperti itu kan. Luar biasa Pak Ekstra. Yang saya nikmati dan saya rasakan seperti itu. Iya, memang bagaimana pembelajaran itu harus bahagia. Kita belajar bahagia. Jadi tidak ada ketersiksaan atau kejenuhannya seperti itu. Memang harus, ya namanya saja kita sudah menghadapi kurikulum merdeka, anak-anak belajar dengan perasaan bahagia mereka, sehingga tadi luar biasa. Berarti ada indikatornya juga, terlihat anak-anak rindu terus untuk belajar, walaupun sudah jam istirahat, jam pulang masih mau lagi, jangan dulu pulang. Luar biasa Pak Ekstra. Kadang juga saya, aduh jam berapa ini bos boleh pulang, tapi ya mungkin itu treatment itu mungkin ya kebanggaan harus kita nikmati kan seperti itu. Betul Pak, betul. Saya sepakat Pak, bagaimana kita selalu dirindukan. Itu saya bangga juga, seperti bukan berarti harus menciptakan anak-anaknya jadi presiden, tapi ketika mereka senang untuk belajar pun, rindu belajar, itu bisa menjadi kebanggaan kita sebagai guru. Ya memang ada hal-hal sederhana itu, tapi ketika kita lakukan itu menimbulkan kebahagiaan. Lalu Pak Ekstra, adakah hal-hal yang dapat mendukung ketercapaian yang Bapak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi? Ya kalau yang untuk dapat mendukung kita itu sebenarnya banyak Bu ya. Dari kita saja guru itu bagaimana punya kemauan. Kalau kita bisa mau murid kita itu lebih lagi keinginan itu belajar. Kalau untuk tadi bagaimana tadi tipenya itu? Kan tadi Bapak ingin mengembangkan lagi, Bapak menggali potensi diri Bapak, seperti itu, banyak belajar lagi, mengembangkan RPP, terus akan supaya dengan harapan
anak-anak itu jadi senang belajar lagi. Jadi apakah ada hal-hal yang mendukung untuk area atau yang ingin Bapak kembangkan tadi? Hal-hal yang Ya, kalau yang mendukung itu ya dari teman sejabat juga sudah mendukung, memberikan saran, pendapat. Tapi memang setidaknya kita itu guru harus ada keterbukaan dengan teman sejabat, dengan guru untuk menyampaikan inspirasi saya, harus saya sampaikan apa kebutuhan saya untuk bisa mengembangkan anak. Mungkin kita harus sampaikan supaya mungkin seperti alat peraga. Saya butuhkan alat peraga ini menimbulkan minat anak. Mungkin uang saya nggak cukup ya, mungkin lewat sejawat bisa atau kita sampaikan bisa dipenuhi seperti itu. Alat peraga kan banyak macam Bu ya. Kita tidak bisa membatasi dengan hal itu. Tinggal kreatifnya kita guru. Kecuali kita tidak berkreatif ya mungkin nggak bisa seperti itu. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke. Berarti hal yang paling dasar mendukung bagaimana itu tercapai yang Bapak ingin harapkan nantinya, area atau yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kembali kepada diri Bapak sendiri. Bahwa harus ada motivasi dalam diri bagaimana kita mau berbuat memang menjalani tugas kita sebagai seorang guru, sehingga tadi itu akan memunculkan kreatifnya kita, memunculkan ide-ide yang baru. Memang harus ada motivasi dalam diri dulu untuk menghayati peran kita sebagai seorang guru. Kalau seandainya motivasi kita terlalu tinggi bisa kita sampaikan sama pimpinan. Saya didukung kan kalau macam alat peraganya yang mahal. Kalau memang itu memang betul menunjang, harus kita bisa komunikasi dengan itu supaya itu kan menunjang juga. Seperti itu. Terima itu. Berarti harus ada, Bapak juga mengharapkan ada kolaborasi bersama teman, berbagi saran, untuk dalam proses pembelajaran dan juga tentunya dukungan dari kepala sekolah ya Bapak harapkan. Luar biasa Pak, iya. Itu hal-hal yang Bapak ingin harapkan mendukung dalam pengembangan kompetensi Bapak. Lalu yang Bapak mau lakukan tadi banyak mau mengembangkan RPP, mau belajar lagi bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan, yang baik, mencari alat peraga yang beragam. Kira-kira itu kapan yang bisa Bapak mau lakukan pengembangan tersebut? Karena sekarang kan sudah dalam proses pembelajaran sudah berlangsung, namun belum semaksimal seperti saya inginkan pribadi. Mungkin nanti dalam proses ini semester berikutnya mungkin atau tahun ajaran baru ya mungkin saya akan lebih giat untuk melakukan hal itu dan terlaksana berupaya semaksimal mungkin seperti itu mungkin Bu. Kalau untuk sekarang ini mungkin bisa jadi sudah prosesnya kan sudah masuk berjalan, ujian ya kita sekarang ini. Sekarang jadi mungkin tahun ajaran baru mungkin saya harus usahakan seperti itu. Luar biasa nih Pak, ada komitmen dari Bapak bahwa Bapak akan melakukan pengembangan, perubahan demi terwujudnya bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada komitmen luar biasa. Saya nanti tunggu Pak, kita akan bercakap-cakap selanjutnya. Saya akan menunggu cerita baik, praktik baik dari Bapak bagaimana mewujud nyatakan area yang ingin Bapak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, dan itu juga mungkin menjadi proses pembelajaran buat saya seperti itu karena kita saling berbagi teman belajar. Oke, yang terakhir Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan dalam proses selama saya melakukan coaching ini, apa yang Bapak rasakan mulai dari percakapan awal kita sampai pada saat observasi dan saat ini setelah observasi? Yang saya rasakan yang pertama itu hati saya senang seperti itu. Kemudian termotivasi. Adanya pendampingan ini menambah saya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, termotivasi untuk lebih menggali lagi bagaimana caranya menimbulkan minat anak belajar. Tapi alhamdulillah sungguh luar biasa. Walaupun dia ada ketegangan, tapi ketegangan itu memang tidak perlu kita, itu memang sudah harus kita lakukan. Tapi yang intinya di dalamnya, yang pertama itu saya termotivasi dan banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan di dalamnya, agar saya lebih lagi berpacu dan berpacu untuk dalam menggali, mencapai untuk keberhasilan murid seperti itu. Iya,
Oke, Mungkin tapi seperti tegang bukan menakutkan ya Pak? Iya, bukan lah. Tidak ya. Oke. Nanti kalau tegang tetap kita bahagia ya Ya, Pak selama iya. ini. Maksudnya santai Oke, supaya kalau kita oke, tegang, iya, iya, muridnya iya. juga bisa jadi Iya, iya. tegang nggak Oke, oke. sudah istirahat, Iya. nggak ditahu mereka sudah istirahat. Jadi Iya. santai ya. Memang dalam melakukan tanggung jawab biasanya ada perasaan tegang itu tapi itu sebagai bukti bahwa kita bertanggung jawab seperti untuk itu. melakukan tugas tersebut. Iya, terima kasih Pak Ekstra. Ya, Pak Ekstra terima sudah kasih, Bu. merasakan bahwa adalah yang maksudnya saya sudah bisa berbagi praktik baik Iya. juga kepada Pak Ekstra. Pak Ekstra boleh kita sama-sama belajar. Ada juga hal yang baik yang Pak Ekstra lakukan, saya pelajari, dan juga ada juga hal yang baik mungkin dari pendampingan ini kiranya menjadi motivasi seperti Bapak tadi Amin. bilang, dapat menjadi motivasi. Saya juga bersyukur bisa jadi teman belajar Pak Ekstra. Ya, terima kasih Pak Ekstra atas Terima kasih, waktunya terima ini, kasih. dan sekali lagi saya menunggu cerita-cerita baik dari praktik baik yang Bapak akan Jangan lama-lama Bu lakukan. ya kalau mau masuk lagi. Oke, Cuma lebih semangat iya. kan. Oke, terima kasih Pak Terima Ekstra, selamat kasih, siang. Selamat siang.